Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Senin, Selasa, Rabu tanggal 17 Desember 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasanya kita akan coba cek dulu untuk kondisi indeks IHSG ya. Hari ini untuk IHSG cukup bagus walaupun saham-saham yang kemarin naik cukup tinggi hari ini pada koreksi perbankan ya, tapi IHSG ditutup hijau naik 0,43% ke level 8.686 dan ya untuk polanya ini cenderung konsolidasi di harga atas ya, cenderung sideways di area resistnya untuk IHSG dan untuk target price-nya untuk resisten kuatnya itu masih sama, masih di 8.790-an, jadi masih pantau level ini. Semoga aja sih harapan kita bisa break ya untuk bulan ini. Kalau bisa break di atas 8.790 ya nggak penutup kemungkinan kalau asingnya nggak distribusi banyak ya bisa ke 9 ribuan ya untuk IHSG untuk tahun depan kalau bisa break out. Tapi kalau malah koreksi ya sebenarnya perlu waspada karena harga indeks IHSG di level sekarang ini udah cukup tinggi ya dari pucuk sebelumnya ya, sebelumnya di 7.900-an ini udah di 8.600 loh untuk IHSG. Jadi kalaupun turun sampai ke 8.300 itu hitungannya masih koreksi wajar ya untuk IHSG. Tapi kalau IHSG bisa ke 8.300-an dalam waktu dekat ya nggak tahu ya gimana nasib saham-saham yang yang biasanya kalau IHSG turun ikut-ikutan turun ya. Padahal IHSG naik setinggi ini ya saham-saham utamanya pun juga hitungannya belum pada naik ya, itu yang yang perlu kita pertimbangkan kalau misal IHSG koreksi itu apakah tetap masih mau hold atau taking profit seadanya ya. Mungkin sebagian udah floating profit tapi belum banyak ya. Sebagian lagi mungkin masih floating loss. Nah, itu kalau masih floating loss sih kalau belinya pakai uang dingin ya saran saya di hold aja ya. Paling enggak minimal dividennya akan diterima untuk besok di awal di semester 1 ya kemungkinan yieldnya cukup tinggi. Jadi itu daripada naruh duit di deposito mending tahan aja sahamnya, kemungkinan yieldnya lebih tinggi ya. Mungkin itu untuk sekelas untuk indeks IHSG. Target price-nya masih sama ya, masih di 8790-an dan untuk besok ya mungkin masih sideways di area sini. Itu udah cukup bagus ya, bisa bertahan di atas. Yang dikhawatirkan itu kalau tiba-tiba buat candle bearish ya, itu yang perlu diwaspadai. Oke, itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat untuk transaksinya ya. Hari ini tanggal 16 Desember. Ini untuk IHSG ternyata didistribusi oleh asing untuk hari ini. Dan untuk asingnya itu paling banyak distribusi di saham Bank BRI sama Bank BCA. Di Bank BRI net sell 264,6 M dan harganya hari ini turun lumayan dalam ya untuk Bank BRI 2%-an, hampir mendekati 3% kalau nggak salah, nanti kita akan cek. Tapi masih di bawah lagi ya, ini malah kesempatan yang bagus buat teman-teman yang kemarin belum sempat ambil buy di Bank BRI karena naik cukup tinggi ya, ini udah koreksi lagi ke harga yang lumayan di bawah ya. Jadi mungkin bisa dipantau untuk Bank BRI kalau mau entry khususnya untuk jangka panjang ya. Untuk saham Bank BRI, kemudian selain di saham Bank BRI hari ini untuk asing juga keluar di saham Bank BCA. BCA pun juga hari ini turun cukup dalam di distribusi asing sebesar 244,7 M. Kemudian di Foto juga net sell 106 M di Dewa, BRMS, ITMG, ini saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh asing hari ini. Kemudian untuk
Saham-saham yang paling banyak dibeli ini oleh asing hari ini ada MTEK ya. MTEK hari ini naik lumayan tinggi ya. MTEK itu disertai akumulasi asing sebesar 140-an M. Kemudian selain di saham MTEK, hari ini untuk asing juga masuk di Telkom, EXL, di Bank Mandiri. Ini cukup diminati asing ya. Hari ini Bank Mandiri itu kalau nggak salah ditutup naik tipis atau masih bertahan di area 5 ribuan. Hari ini aslinya netbuy 66,2 M di saham Bank Mandiri. Kemudian di emas, AMMN, ASI juga netbuy. Ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing. Kalau kita perhatikan sih sebenarnya hari ini nggak seramai yang kemarin ya untuk IHSG. Masih di saham bumi yang likuiditasnya paling tinggi. Nanti kita akan cek dan harganya hari ini nggak banyak pergerakan ya kayaknya untuk saham bumi di situ aja. Coba kita lihat untuk kondisi market hari ini secara global. Yang pertama Bitcoin koreksi makin dalam ke area support untuk BTC USD. Ya nguji support bahkan ya. Hari ini tadi sempat nguji support, kemarin pun juga sebenarnya udah nguji support dan untuk supportnya ya di 85.200-an ini. Mungkin buat teman-teman yang tadi ketika nguji support atau kemarin udah ambil buy di area sini ya, kalau untuk swing target price-nya untuk Bitcoin masih di 94.000 ya. Kalau mau buy ya ini momentumnya dapat sih sebenarnya ya di area support. Jadi kalau di tengah-tengah kan nanggung. Kalau di tengah-tengah mending nunggu breakout atau nunggu koreksi ke supportnya lagi. Nah, ini udah koreksi lagi ke supportnya. Nah itu kalau mau buy ya momentumnya dapat. Kalau mau buy ya, cuma resikonya ya kalau jebol ya, ya itu resikonya. Ya, resikonya bisa ke 74 ribuan. Dan itu cukup dalam kalau sampai Bitcoin bisa ke 74 ribuan. Penurunannya lumayan dalam ya, nggak kemungkinan juga anak-anak koin yang lain maksudnya ya. Ya Bitcoin ini kan induk, jadi kripto koin-koin yang lain juga kemungkinan turun cukup dalam kalau misal Bitcoin ke 74 ribuan ya. Jadi pantau ini aja ya untuk hari ini, untuk besok 8.500 semoga nggak jebol. 85.000 sorry, 85.000 US dollar per koin ya. 8.500. Oke, itu untuk Bitcoin. Dan kalau untuk jangka panjang ya koreksinya udah lumayan dalam, sebenarnya bisa dipantau kalau ada sentimen bagus, disclaimer kalau mau buy ya, atau konfirmasi. Oke, itu untuk saham, untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan cek untuk harga emas. Pas video ini kita buat harga emas koreksi ya, tapi ini udah mulai ngegas ini jari ini jam mendekati jam 8 malam. Koreksi tapi walaupun koreksi ya masih di atas hari ini. Untuk XAU itu ya di harga tertingginya, ya. Ya ini, kalau kita lihat di sini untuk emas hari ini tadi sempat turun koreksi ke area supportnya 4.270-an, dijaga, ditarik naik, dan ini masih running trade. Kalau misal hari ini bisa bertahan di atas 4.200-an ya resistnya tanya di harga tertingginya itu di 4.380-an ya. Kalau mau buy sih disclaimer follow trend, karena trennya bullish, tinggal nanti kalau jebol ya antisipasi aja ya, kalau jebol di bawah 4250 mungkin, kalau turun di bawah 4250 buat teman-teman yang nggak mau cut bisa pasang hedging ya. Kalau di futures atau di CFD ya, atau USD, CFD kontrak for different atau apa ya itu. Ya itulah ya, transaksi dua arah seperti itu. Jadi kalau udah kadung buy follow trend tapi harganya malah jebol support, ya kalau nggak mau di-cut kan bisa pasang short selling ya. Itu namanya lindung nilai ya, melindungi nilai hedging. Jadi nanti kalau turun karena trennya bullish, kemudian turun,
Nanti ketika berada di support selanjutnya, sell-nya bisa dilepas, jadi taking profit di sell-nya, tapi floating loss di buy-nya ya. Nanti kalau mantul naik ya buy-nya floating loss-nya makin berkurang dan itu profit kan berarti. Jadi strateginya seperti itu. Kelihatannya mudah tapi prakteknya agak sulit. Oke, itu untuk XAU USD ya masih pantau 4.250 untuk hari ini. Semoga nggak jebol dan masih bisa bertahan di atas itu buat yang para buyer, tapi buat para seller ya harap aja supaya jebol ya. Oke, itu untuk emas. Selanjutnya kita akan cek untuk harga minyak, kayaknya udah lama nggak kita bahas, ternyata makin turun. Waduh, ini menarik buat di dikoleksi ya, kok mau ngoleksi. Ya kalau mau buy ini momentumnya dapat, harganya udah lumayan di bawah ya, untuk momentumnya sih dapat nggak dapat, tapi kalau harganya udah di 50 US dollaran per barel untuk WTI kan dalam ya penurunannya. Dan ya ini kalau kita lihat di story ini support kuat, jadi sebenarnya kalau mau buy di harga sekarang itu cukup cukup bagus ya, dapat harga yang bagus lah. Ini kalau kita lihat di story di area 55 ini 1 kali, 2, 3, beberapa kali mantul naik di area supportnya. Dan 55 US dollar per barel itu lumayan rendah. Kalau misal jebol juga ini dalam tanda kutip kondisi global normal ya. Itu harusnya nggak turun di bawah 40, di bawah 45, 50 itu 40 itu biaya produksi minyak Rusia ya kalau nggak salah atau mana itu kan. Biaya produksinya lumayan tinggi kayaknya di Rusia, yang rendah itu OPEC ya. OPEC itu biaya produksinya rendah dan harga emas 55 US dollar per barel ini mendekati biaya produksinya. Jadi harusnya eee, kalau mau buy di harga sekarang ya bisa bisa mengira-ngira ya, kira-kira mentok penurunannya di harga berapa ya, di harga biaya HPP-nya itu. Mudah-mudahan seperti itu. Atau buat teman-teman bisa searching ya kalau eee, kira-kira ya berapa rata-rata biaya produksi untuk negara-negara yang memproduksi minyak. Ya mungkin setiap negara beda-beda ya, tapi kayaknya Rusia sih yang paling tinggi kayaknya ya, sepertinya seingat saya. Oke, itu untuk, harga crude oil di harga 55 US dollar per barel ini lumayan di bawah, jadi kalau mau buy, resiko sama profitnya lebih besaran potensi profit. Mudah-mudahan seperti itu. Yang penting dananya kuat dan, kalau mau buy lihat-lihat ya, mau beli berapa lot, itu pastikan ekuitasnya kuat buat nahan floating loss kalau misal harga minyak itu turun ke misal 50 atau 40 ya, tergantung analisa teman-teman. Oke, itu untuk, harga crude oil cukup menarik buat dipantau. Selanjutnya kita akan cek untuk, nilai tukar rupiah yang hari ini melemah ke 16.680-an. Oke, nilai tukar rupiahnya melemah hari ini. Untuk indeks Asianya didominasi merah lagi. Bahkan untuk, Hang Seng kok Hang Seng Kospi ini turun 2,24%, cukup dalam. Untuk Nikkei, Hang Seng juga turun 1,5%-an, itu juga lumayan dalam ya. Jadi hari ini untuk indeks Asianya didominasi merah. IHSG bisa hijau 0,43 ya, itu cukup bagus. Karena untuk indeks utama Asia yang lain juga merah semua ya. Jadi IHSG besok bisa sideways di harga atas ini pun ya kita perlu bersyukur dulu ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kita langsung lanjut aja ke saham yang pertama. Perbankan dulu seperti biasa, hari ini perbankan BBCA turun cukup dalam, tapi tadi sempat hijau dulu ya di awal market. Open gap atas nguji resistnya, mendekati resist di 8375, langsung turun. Jadi cuman nguji resistnya aja. Buat teman-teman yang nggak terlalu serakah, mungkin udah floating profit lumayan di saham BBCA kemarin ambil buy ya. Tadi sempat taking profit di resist ya lumayan ya. Lumayan lah untuk BBCA 3%, 4% itu lumayan tinggi. Dan
Teknikalnya ini nggak terlalu bagus karena gagal breakout dan turun pun jebol ya, 8175-nya jebol. Ini close di 8.075 untuk Bank BCA. Kita lihat transaksinya hari ini siapa yang distribusi untuk asing di saham BBCA ya. Ada AK net sell 146M, selain AK ada CC, net sell 87M, ZP, BK net sell 50M-an, YU net sell 45M. Jadi hitungannya hari ini ya distribusi oleh asing ini untuk saham Bank BCA, dan yang nampung asingnya KZ sama RX. Dua broker ini aja yang nampung lumayan banyak, tapi ya nilainya jauh lebih besar asing keluar. Asingnya net sell, lokalnya net buy, dan yang masuk broker-broker ini YP, OD, CC, SQ, XL, XT ya. Kalau kita lihat nilai transaksinya ya kecenderungannya teman-teman retail yang mungkin value investing. Mudah-mudahan mereka masuk untuk jangka panjang, jadi kalau dalam waktu dekat bisa turun ya, kalau tujuannya untuk jangka panjang kan pasti udah mengantisipasi hal tersebut. Semoga diberi kesabaran kalau harganya nggak naik-naik ya. Kalau besok sih lihat IHSG-nya gimana. Kalau sideways ya mungkin untuk BBCA bisa bertahan di atas 8.000. Support terdekatnya 8.000, besok kalau misal merah pantau 8.000 kalau mau buy. Kalau merah ya, tapi kalau hijau resist terdekatnya di 817. Itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI hari ini. Bank BRI juga turun lumayan dalam padahal kemarin naik cukup tinggi. Dan untuk Bank BRI juga hari ini didistribusi oleh asing. Tadi pagi awal market dibuka hijau cukup tinggi 3.800, kemudian naik dikit dan turun jebol support. Nggak bagus sih untuk BBRI juga. Hari ini kelas di 3690 ini lebih dekat ke support malahan. 3640 ya malah bagus sih buat teman-teman yang masih punya cash. Kalau mau entry ini harganya turun lagi. Kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham Bank BRI. Kemungkinan sih banyak retail yang masuk ya. Dan ya kalau kita lihat untuk investor domestik atau buyernya ini ada YP, OD, XL, SQ, CC, XI ini versi lokal ya. Dan NetBuy. Jadi lokalnya aku mulai NetBuy, untuk asingnya distribusi AZP Netsel 111 eman, CC, YU, BK, RX juga Netsel. Jadi didistribusi oleh asing, ditampung oleh broker-broker retail lokal. Harga sahamnya ya turun ya. Kalau besok merah jangan buru-buru buat average, dan kalau mau buy lagi ya bisa pantau 3640, tapi habis masuk kok malah nggak naik-naik ya harap bersabar ya, karena itu karena teman-teman masuk. Tapi nggak apa-apa, kalau metalnya kuat ya mudah-mudahan ada sebagian teman kita yang berkorban jadi harga sahamnya bisa naik. Tapi kalau tetap hold buy di saham Bank BRI ya paling nggak tahun depan dividennya lumayan ya, yieldnya kalau nggak salah 9%-an lebih itu kan. Ya kalau misal suku bunga acuan BI 5% atau bahkan kalau jadi diturunin ya kan hampir 2 kali lipatnya. Jadi menarik lah untuk Bank BRI ini. Untuk jangka panjang yang penting nggak merasa cukup aja dengan dividen segitu ya, menarik di harga sekarang buat di koleksi ya. Tapi disclaimer loh, buat teman-teman yang karakternya pengen cepet kaya ya mungkin bisa pantau saham-saham dengan volatilitas tinggi. Tapi kalau cepat kaya ya cepat juga floating loss-nya ya. Cepat profit, cepat loss. Jadi saya return lah. Mungkin seperti itu untuk Bank BRI ya. Untuk besok pantau 3640, semoga aja nggak jebol. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Nah ini yang bagus ya. Yang bagus karena bisa bertahan di 5.000 ya, ketika bank kompetitor yang lainnya, Bank BCA, Bank BRI koreksi dalam, ini Bank Mandiri bisa bertahan loh di atas ya, di area 5.000. Ya kalau besok IHSG hijau ya kemungkinan ngegas untuk Bank Mandiri ngejar 5275. Semoga aja nggak merah ya. Tadi sempat merah cuma ditarik naik lagi, harganya dijaga di atas 5.000. Jadi close di 5.000 ini.
Jadi penentuan untuk besok kalau merah tunggu di 4.800 kalau mau buy, tapi kalau hijau disclaimer kalau follow trend nanti target price-nya di 5250 untuk Bank Mandiri. Hari ini nggak terlalu ramai tapi asingnya net buy ya. Hari tadi itu kita cek net buy sekitar 60-an M ya kalau nggak salah. BMRI tanggal 16. KZ versi asing ini net buy 138 M, RX juga net buy 55 M-an, dan kalau kita lihat antara net buy sama nilai transaksinya nggak beda jauh, jadi mudah-mudahan mereka masuk untuk jangka panjang Bank Mandiri. Jadi ketika turun itu ada yang jaga. Untuk lokalnya sendiri ada PD juga yang akumulasi 111 M, jadi baik lokal maupun asing ada yang akumulasi banyak hari ini di saham Bank Mandiri. Tapi kita lihat yang keluar itu dominasi broker-broker retail, mungkin ini yang bikin harga Bank Mandiri masih ditutup hijau ya. Ya besok pantau ini aja lah, di awal market kalau masih bisa bertahan di atas 5.000 berarti bagus, kemungkinan bisa naik ngejar 5.250 untuk Bank Mandiri. Itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham BBYB yang hari ini tadi sempat koreksi lumayan dalam tapi cukup bagus ya untuk polanya. Tadi sempat turun nguji 540-an, jebol dijaga di atas itu, ditarik naik lagi dan mencoba break di atas 6.000 tapi masih belum berhasil dan close di 590. Berarti besok pantau 600 kalau berhasil breakout. Disclaimer buat teman-teman yang mau follow trend baik di saham Bank BBYB, cuman kalau merah ya resikonya juga lumayan dalam. 540 support terdekatnya, konfirmasi jebol di bawah itu ngejar 450. Semoga aja nggak jebol sini 540 ini. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya ya, untuk transaksi BBYB hari ini tanggal 16, hitungannya lokalnya net sell ya, untuk asingnya net buy, jadi diakumulasi oleh asing. Kalau kita lihat untuk asingnya yang masuk ada AK 23M, BK 11,2 M, dan yang keluar itu untuk lokalnya ada PD, XL, OD, XI ya, jadi cukup banyak broker-broker retail yang net sell hari ini di saham BBYB. Harga sahamnya masih hijau. Ya kalau besok bisa break di atas 600 bagus ya, secara teknikal berarti lanjut bullish. Untuk target price-nya kalau berhasil break di atas 600 ya. 625. Kalau naik break di atas 600 tadi ngejar 625, break di atas 620 ya. Break di atas 620 ngejar 745 untuk BBYB. Untuk saham BBYB kalau trennya bullish yang nggak menutup kemungkinan kan ngejar 745-an, nggak menutup kemungkinan bisa seperti itu. Cuman kalau melihat IHSG kita cukup tinggi ya, perlu hati-hati buat teman-teman mungkin yang udah floating profit lumayan banyak di saham seperti ini, karena IHSG-nya juga ada di pucuk ya. Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan seperti hilangnya floating profit ya, bisa pasang trailing stop atau gimana lah ya, antisipasi kalau harga saham. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BYB. Apa ini? Bank Neo ya. Selanjutnya kita akan cek saham koin. Koin hari ini naik cukup tinggi setelah kemarin koreksi ke area support. Hari ini mantul naik, mantulnya ya di area support ini. Di naik mendekati resist, nggak sempat nyentuh resist tapi mendekati ya, koreksi dalam, dan ini mantul di area support. Hari ini naik 9,47%. Lihat trennya, polanya sebenarnya masih cenderung bullish ya, dan untuk target price-nya kalau besok naik itu masih di 4880. 4880, tapi nggak harus kalau mau taking profit itu nggak harus nyentuh resist ya, karena untuk
mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan seperti kemarin ya, naik lumayan tinggi mendekati resist aja malah koreksi, itu kan sayang ya kalau nggak diambil profitnya. Jadi kira-kira udah profit lumayan, lihat bid overnya mendekati resist berat buat naik lagi, itu ya diamankan aja. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya koin hari ini gimana, apakah disertai akumulasi? Tanggal 16 ini ada LG yang akumulasi 30,4 M ya. LG-nya versi lokal, jadi baik asing maupun lokal sama-sama ada yang akum loh. Untuk aslinya ada CC, DP, NetBay 14M untuk CC, DP-nya NetBay 12M. Dan untuk lokalnya ada LG yang NetBay 30,4% ya. IF, MG juga masuk. Jadi secara keseluruhannya emang ada yang akumulasi hari ini sih untuk saham koin. Mudah-mudahan besok masih bisa hijau ya buat teman-teman yang mau follow trend untuk scalping trading. Disclaimer, ini masuk kriteria lah kalau buat trading karena volatilitas tinggi itu masuk kriteria. Resistnya ya masih sama di 4.900 mendekati level itu. Itu untuk saham koin. Selanjutnya kita akan cek saham Goto ya, udah lama nggak kita bahas. Hari ini naik loh kalau nggak salah Goto itu, walaupun aslinya jualan, hari ini naik 4%-an ya ke 68 dan mantul di area support 65. Jadi mantul di 65 ya buat teman-teman yang udah buy di 65 ya. Kalau mau taking profit besok pantau 70 mendekati level itu, gagal breakout ya diamankan aja. Coba kita lihat ya untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham Goto. Hari ini tanggal 16 untuk Goto hitungannya sih ya lokalnya akumulasi ya, asingnya jualan, aslinya BK, YU, ZP, Netcel, dan untuk lokalnya ada CC, LG, MG yang NetPay. Secara keseluruhannya ya nggak ada yang masuk sama yang keluar, sebenarnya nggak beda jauh ya, malah ini cenderung distribusi. Jadi perlu hati-hati kalau besok merah untuk Goto, mending diamankan aja yang udah floating block. Nah, supportnya ya lumayan dalam ke 65 lagi. Kan udah profit 54%-an kan lumayan ya, kalau hangus atau turun lagi itu sayang. Jadi kira-kira udah profit lumayan ya diamankan aja lah saham Goto sekarang. Itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham MTEK ini yang ngegas cukup tinggi hari ini ya. 8,89% ke 1490. Kita lihat untuk transaksi ya, teknikalnya ya, kita update untuk area support resist. Swing high-nya di 1700 dan swing low-nya di 900, 1000 aja ya. Oh ya di 1000 sih, emang di 1000 supportnya. Untuk saham MTEK ya, secara teknikal hari ini cukup bagus, berhasil break di atas 1430. Kalau besok hijau itu target price terdekatnya di 1550, break di atas 1550 ngejar 1700. Kalau kita lihat untuk transaksinya ya, untuk transaksi saham MTEK. Hari ini tanggal 16 Desember secara keseluruhannya ada yang akumulasi ini, ada LG, NetBay 73M, AK, CC, KZ, dan mereka broker asing sih. Jadi LG-nya juga asing, hari ini diakumulasi asing cukup banyak ya. Harga sahamnya naik, ini yang nampung lokal. Untuk asingnya yang akumulasi ada LG, bahkan untuk LG ini berani 100% buy di saham MTEK untuk hari ini ya. Nilai transaksinya 70,01 M dan juga NetBay-nya sama 70,01 M. Jadi emang diakumulasi oleh asing, khususnya broker LG. Dan ini naik plus di harga tertingginya hari ini 1470 dan nggak ada koreksi turun. Mudah-mudahan besok naik ya, ngejar 1550 ini resistnya. Tapi kalau misal merah ya, support terdekatnya 1450
40 ini selama nggak jebol aja, mudah-mudahan aman. Itu untuk saham MTEK. Selanjutnya kita akan cek saham BKSL ya. Hari ini terjadi technical rebound ini. Belum kuat ya untuk candlenya, walaupun ditutup hijau 2,14%, 2,19% hari ini naik ya. Bahkan tadi sempat ke 148 tapi gagal breakout ya. Perlu hati-hati untuk besok kalau nggak bisa break di atas 142. Ini ya resistnya hari ini karena gagal breakout, jadi resistnya masih sama 142. Kalau besok gagal breakout ya hati-hati. Kalau misal merah, support selanjutnya lumayan dalam di 128, jebol 128 ya ngejar 110. Kalau lihat kenaikan hari ini belum terlalu kuat, coba kita lihat, siapa tahu ada yang akumulasi kan. Kalau ada ya bagus lah. Untuk BKSL, Bukit Sentul ya, BKSL itu. BKSL hari ini Sentul City. BKSL hari ini hitungannya malah didistribusi ini, tapi sebagian retail keluar loh. Yang masuk LG dan ya LG, asingnya Netgel, lokalnya Netbuy ya. Tapi bagian retail keluar sih, siapa tuh besok hijau, siapa tahu ya. Pantau resistnya aja, mungkin buat patokan teknikalnya. Kalau bisa breakout di atas 142, volumenya bagus, ngejar 150. Tapi kalau merah, wait and see aja dulu dan tunggu di 128 untuk BKSL. Itu untuk saham BKSL. Selanjutnya kita akan cek saham Dewa. Dewa hari ini nggak kemana-mana, bukannya nggak kemana-mana sih. Tutup di harga pembukaannya ya. Untuk candlenya kalau nggak salah ini namanya doji ya, kita candle doji, jadi buyer sellernya sama-sama kuat dan badan candlenya nggak kelihatan ya. Ini iya sih namanya doji. Untuk resistnya di 580 masih di sini karena hari kemarin itu nggak bisa bertahan di atas 180, jebol ya 180 jadi resistnya. Dan kalau merah supportnya di 470. Kita lihat untuk saham Dewa. Hari ini Dewa tanggal 16 Desember ya. Secara keseluruhannya didistribusi, jadi ya walaupun kelihatannya ada perlawanan naik, tapi hari ini didistribusi cukup banyak oleh CC sama AK versi asing loh ini sih. AK versi asing Netgel 32M, CC versi asing Netgel 26M ya. Jadi hari ini didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri Netbuy banyak investor atau broker-broker retail yang masuk. Hati-hati kalau besok merah ya, jangan buru-buru average turn atau buy, tunggu di 470 aja. Kalau merah ya. Untuk saham Dewa, selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini masih ramai tapi harganya belum bisa break lagi ya, sideways ya di area-area resistance. Tadi sempat mencoba buat break di atas 352 tapi gagal. Untuk besok ya masih pantau 350, 352. Kalau belum bisa break di atas itu ya mending wait and see, karena kalau nggak bisa breakout ya kemungkinannya kalau nggak sideways itu cenderung turun untuk saham Bumi. Apalagi MG-nya kemarin taking profit cukup banyak ya. Kita lihat hari ini gimana untuk saham Dewa di saham Bumi. Dewa MG di saham Bumi. Hari ini secara keseluruhan ini kita lihat yang nampung, yang masuk ada CC, DR, KK, BK. MG masuk. Kemarin itu juga masuk, sorry. Kemarin kalau nggak salah masuk ya. MG-nya hari ini scalping tapi masih net base 11,M-an. 11,5M ya. Dan yang jualan asing juga sih. Yang masuk sama yang keluar ini kayaknya nggak beda jauh. Kayaknya untuk besok pantau ini. Kemungkinan kalau melihat MG belum distribusi banyak ya, mungkin kalau masih belum distribusi harganya cenderung sideways di level ini.
Pantau aja 352 kalau bisa break dengan volume yang bagus. Disclaimer buat teman-teman yang mau follow trend ya. Nanti target price-nya kalau emang bullish bisa ke 460 untuk saham bumi. Tapi kalau merah ya hati-hati. Supportnya cukup dalam ya. 246. Itu untuk saham bumi. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham BRMS. Hari ini BRMS cukup bagus walaupun tadi sempat turun uji mendekati support selanjutnya di 1050, mentok di 1060. Jadi turun mendekati support, ditarik naik lagi dan close di 1140. Ini 1140 berarti bisa bertahan di atas 1110. Untuk besok ya supportnya di 1115 ini. Kalau bisa bertahan di atas itu dan malah hijau, target price-nya di 1190. Kalau kita lihat ini untuk saham BRMS ya, selama asing nggak distribusi banyak, itu kemungkinan trennya masih bullish. Dan hari ini malah sebagian asing masih masuk lagi. Ini ada BK, KZ, ZP, NetB ya, walaupun yang jualan asingnya juga lumayan banyak, IU, AK, CC. Jadi nggak, yang masuk sama yang keluar untuk asingnya nggak beda jauh ya. Untuk lokalnya, retailnya didominasi keluar, jadi semoga aja besok hijau ya, dan ini secara teknikal juga bayarnya perlawanan dari harga terendah ke harga penutupan ini cukup kuat. Ya semoga aja besok naik nguji 1190, ngejar 1190. Itu untuk saham BRMS, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.